Monggo dari jamaah yang mau bertanya silakan. Langsung saja ke depan. Ayo, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Waktu di Jepang, hampir bersama pecah bersama waktu satu waktu. Jadi yang mau tanyakan ada salah satu teman saya atau saya juga pernah mendengar bahwa sebelum keluar negeri dia bersama istrinya itu punya kesepakatan. Kesepakatan ini yang banyak kita butuh ini dan juga ingin dijelaskan sama pengunjung. Sebelum keluar negeri ada kesepakatan terus dihadirkan sama keluarga juga sama saksi 2 orang. Jika istri saya atau jika istri saya atau jika kamu selama saya merantau dari luar negeri melakukan hal-hal yang tidak baik atau berzina atau bermaksiat, maka hari itu juga saya talak. Saya juga pernah dengar di media atau salah satu media juga pernah bilang boleh asalkan talak bersyarat tersebut dengan alasan yang baik atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi maksiat atau istilahnya selingkuhan. Bahasa mereka itu jika engkau selingkuh dengan orang lain atau berhubungan badan dengan orang lain hasil pengetahuan saya, maka hari itu juga jatuh talak saya. Tadi jangan tahu kan Waalaikumsalam. Ada yang lain? Silakan. Nanti sekalian. Saya akan selesai di magister Royati Nah, sekarang ini alhamdulillah bekerja di Taiwan dengan 1 tahun seperti itu. Kalau yang ini soal yakni di zaman yang berjalan misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat pulang sebuah setiap hari Jumat kita sholat Jumat. Jadi kita lihat ya siapa yang dari Jumat, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Indonesia, dan lain-lain. Nah sekarang kondisinya sudah berbeda dan umat Islam sudah terjebak Ramadan. Hai Pak Al-Hukum. Ada lagi satu lagi? Ibu-ibu kan ya itu ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, jadi saya coba untuk sampaikan yang tadi itu ya, tentang apa namanya syarat ya, apa mentalik talak atas suatu syarat tertentu. Memang sebagian ulama yang mengatakan ketika apa yang ditalik itu terjadi yang bisa jatuh talaknya. Tetapi yang perlu diingat, ini kan suaminya musafir, kemudian istrinya di rumah. Kalau dia nanti jatuh talaknya, itu kan ada kaitan setelah talak itu kan ada kaitan. Apa itu ada iddah? Kalau tidak diiklan ya, kepada suaminya, ya, lalu istrinya diam saja, itu kan ada masalah-masalah nanti. Sehingga artinya apa? Walaupun dia jatuh, tapi tetap harus ada kaitan, apa namanya, prosedur yang harus dijalani. Diiklan, diberitahu sehingga nanti jelas bahwa oh ini berarti talak satu misalnya. Nanti kalau sudah talak satu itu kan ada iddah, ya ada iddah kalau kita 3 kali suci, kalau yang bisa 3 kali haid. Ya. Tetapi iddah ini kan menentukan nanti masa depan ya, dari rumah tangga itu. Kalau bisa rujuk atau misalnya lewat iddahnya dan seterusnya. Nah, jadi kalaupun dia jatuh, tetapi prosedurnya harus dilanjutkan. Nanti ada pemberitahuan yang perlu sudah diketahui, termasuk juga oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak menimbulkan fitnah kalau terjadi sesuatu di masyarakat. Jadi secara asal, ya, karena memang dia ditalik atas sesuatu yang boleh, ya, sesuatu yang memang tidak ada kemaksiatan, bahkan itu ditalik atas sesuatu apa namanya dosa besar yang memang merusak kehormatan, ya, sehingga boleh. Jadi itu ditalik dengan sesuatu yang boleh, dan karena itu dia jatuh talaknya ketika perbuatan itu dilakukan oleh istri. Nah, kemudian yang kedua, Allah alam. Kemudian yang kedua, memang ramalan Syafi'i itu ghairu mustawfin la yajibu la tajibu alaihi juga. Memang tidak wajib juga. Tetapi kalau mau sholat itu tetap sah. Ya, jadi kalau mau sholat Jumat itu tetap sah. Nah, sehingga kalau menurut saya sholat saja. Nah, kalau misalnya bisa sholat Jumat sholat saja. Walaupun Anda sudah musafir atau mungkin yang ghairu mustawfin, tidak apa namanya tidak berumah tinggal di situ, tapi misalnya musafir dengan niat akan kembali dari tempat itu dan tidak tinggal di situ, tapi akan kembali ke kampung sendiri. Walaupun tidak wajib, hanya hal yang tidak wajib, tapi kalau bisa dilakukan, bagus, silakan dilakukan. Karena ada mazhab-mazhab yang lain juga tidak mewajibkan istiqomah sebagai syarat wajib. Ya, tetapi cukup tanpa musafir, walaupun hanya mungkin dia juga wajib untuk melaksanakan sholat. Sama seperti perempuan kan kita wajib sholat Jumat ya, tapi kalau ada yang mau sholat Jumat ya itu di sini. Ya dia berarti sudah cukup dengan Jumat itu tidak perlu melaksanakan sholat. Dan itu juga bagus. Silakan saja kalau misalnya punya kesempatan. Allah Allah. Jadi kalau punya masjid di dekat tempat tinggal ya sholat saja walaupun mustahil ya. Kan jadi begini, dalam Jumat itu ada maksud selain menunaikan ibadahnya. Apa maksudnya itu? Izhar, ya, menampakkan kekompakan umat. Kalau kompak umat itu artinya kan kalau semakin banyak yang sholat semakin kelihatan kompaknya. Beda kalau Jumat itu hanya misalnya 40 orang dengan 100 orang. Kalau 100 orang terlihat semakin berwibawa, semakin kelihatan syiar Islam. Jadi kalau kita bisa memperbanyak, ya, walaupun tidak wajib, tapi niat kita taksir sawadil muslim. Niatnya adalah untuk menambah jumlah jamaah, maka di situ sendiri sudah ada pahala. Jadi menambah syiar, menambah terlihat kehormatan atau marwah dari umat dengan karena kita hadir sehingga lebih banyak kelihatan yang sholat, itu bagus dan itu suatu ibadah sendiri, suatu amal kebaikan sendiri. Nah kemudian itu
bagaimana mendidik, ya ibu-ibu tahu bahwa kita mendidik anak itu adalah satu kewajiban kita. Jadi sejauh-jauhnya ibu dari anaknya jangan lupakan untuk selalu mengingatkan mereka kebaikan. Mana tadi ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya, ibu. Anaknya di mana, Bu? Di mana? Indonesia. Umur berapa, Bu? Umur 10 sama 15. Selamat ibu ya. Jadi tetap pesankan dia. Kalau dalam Islam itu kan yang pertama itu ingatkan dia Allahnya. Yang kedua ajarkan dia mencintai Rasulnya. Yang ketiga ajar dia untuk memahami kitab suci. Lalu yang keempat ajar dia untuk berakhlak dengan akhlak seorang muslim. Nah, itu 4 hal penting. Ya, kemudian yang lainnya sholat semuanya. Tapi yang itu pertama kenal Allahnya, cintai Rasulnya, ya, cintai Al-Qurannya itu. Kemudian yang keempat berakhlak dengan akhlak seorang muslim. Semoga ibu ya yang sekali-sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya. Kalau tidak ada yang bertanya yang lain, ada yang lain? Cukup? Ayo 2 lagi silakan. Terakhir ya 2 lagi silakan. Berapa gajinya? 300 yang dipakai berapa? Yang disisihkan berapa? Setelah semua kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Setahun sampai sertifikat yang bersih setelah semua. Nah, saya tanya cukup lagi 100. Nah, kalau sudah 100, mohon maaf ya bukan 100, tapi sekarang 96 gram emas itu berapa juta ya? Hampir 200 juta mungkin sekarang. Berarti kalau di bawah itu belum wajib berzakat. Ya. Jadi kalau ada setelah selesai semua kebutuhan, ya, kemudian tersisa uang yang kurang nilainya dari 96 gram emas itu tidak wajib dizakat. Tapi bagus kalau sedekah. Ya. Nah, jadi kalau sesuatu itu belum cukup zakatnya dari sisi nisabnya, ya, hitungan jumlah uangnya itu, maka ada tipe-tipe kebaikan yang lain. Namanya sedekah, namanya wakaf, namanya hibah, namanya hadiah. Jadi di luar zakat itu ada banyak pintu-pintu kebaikan. Silakan dipilih pintu kebaikan. Allah ya. Ada yang satu lagi terakhir? Karena satu gerak hampir 2 juta. Ya. Yang saya minta untuk sholat-sholat tertentu juga tidak bisa sholat saya biasa kalau bisa Sholat subuh. Kenapa ibu? Jam istirahat biasanya jam berapa?
Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu dulu. Ada nggak yang mengalami seperti yang Ibu alami? Ada nggak? Baik. Baik, terima kasih Ibu ya. Pertama, yang namanya sholat itu disampaikan dalam Al-Quran. Jadi memang sholat itu agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu Allah Ta'ala sampaikan biasanya dalam bentuk garis besarnya saja. Misalnya ada zakat yang jelaskan itu Nabi, ya. Tapi kewajiban zakatnya itu disebutkan ringkas dalam Al-Quran. Tapi kalau sholat itu selain kewajiban sholat, Allah Ta'ala juga memberikan gambaran betapa pentingnya sholat itu, misalnya dalam keadaan perang. Pada saat sedang perang pun, ya, itu kewajiban sholat yang ada itu tetap harus ditunaikan. Namanya sholatul khawf. Bagaimana bentuknya? Nanti pasukan berbaris dua barisan. Nanti yang pertama itu sujud barisan pertama, yang di belakang itu diam berdiri. Nanti begitu selesai, yang di depan maka yang di belakang akan nyambung terus begitu. Artinya apa? Artinya bahwa memang sholat itu sesuatu yang sama. Jadi yang pertama dulu. Kedua, selain dari sisi pentingnya, Allah Ta'ala juga menyampaikan sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat ala mu'minin kitaban mawquta. Kewajiban yang punya waktu. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, isya itu 5-5-nya punya waktu masing. Pertanyaannya, kalau ada situasi yang menyebabkan kita sulit, ya, untuk mengerjakan sholat pada waktunya, maka ibu, kalau memang ada situasi yang sulit seperti itu sampaikan, upayakan dengan cara apapun untuk bisa menunaikan sholat pada waktunya. Itu yang pertama, upayakan. Misal ibu sampaikan, kita di pabrik itu misalnya nggak ada tisu atau cuma ada tisu, susah untuk membersihkan diri. Kemudian mungkin toiletnya juga sulit. Kalau memang air itu sulit untuk dipakai dan situasinya menyulitkan, itu bisa dimaknakan sebagai tidak ada air, maka bisa pakai tayamum. Jadi ibu di tempatnya itu ya tayamum, pukul tembok, basuh muka, pukul kali lagi di tempat yang beda, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri sesuai cara tayamum. Kita tahu ya. Begitu sudah tayamum, itu sholat semampu ibu. Berdiri itu bukan syarat sholat, bukan syarat sah sholat. Ya, berdiri itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau memang tidak bisa berdiri, duduk saja di tempat ibu duduk. Punya kursi ya? Ada kursi, ada kan kiblat. Kita punya aplikasi ini. Ada kan kiblat, tayamum, sholat sambil duduk. Paling 2 menit. Pada lari mau minta foto kata gue. Insya Allah cukup. Kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya waktu untuk istirahat itu hanya pada zuhur, nanti asar kira-kira nggak bisa istirahat kayak begitu, maka gabungkan di jamaah takbir. Caranya dengan tayamum lagi. Tapi kalau dengan wudu, zuhur asar itu bisa dengan sekali wudu, maka kalau tayamum setiap sholat itu sekali tayamum. Jadi tayamum dulu buat zuhur, ibu duduk sholat paling 2-3 menit, ya, sambil duduk itu yang penting hadapkan ke kiblat bu. Sholat, habis itu tayamum lagi untuk asar. Kalau sholat, kalau misalnya 4 rakaat terlalu panjang, itu kosong nggak apa-apa. Ya, di jamak kosong nggak apa-apa, silakan. Ada sebagian ulama membolehkan. Atau kalau tidak mau dikosong 4 rakaat juga nggak lama. 4 rakaat paling lama itu 6-7 menit selesai. Untuk maghrib isya sama kayak begitu. Jadi sholat tidak harus kita cari tempat khusus, tidak harus kita berdiri, karena berdiri itu bukan syarat sholat. Yang penting kita kiblat dan kita bersuci dengan kalau tidak bisa dengan wudu dengan tayamum.
sudah. Kalau misalnya ibu pakai pakaian kerja, tinggal pasang kaos kaki, pasang kaos tangan, kaos kaki. Ya. Kalau misalnya agak pendek, saya pasang untuk menutup sudah sangat. Begitu selesai sholat, buka lagi kaos kaki, tidak masalah. Kalau misalnya bekerja dalam keadaan tidak pakai kaos kaki atau jadi sholat itu jangan dianggap sulit. Ya. Kapan saja bisa kita lakukan. Ya. Jadi yang paling penting adalah awal tidak. Ambil waktu walaupun hanya 2-3 menit, insya Allah menurut saya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ibu ya bisa dilakukan. Jadi diupayakan di dalam waktunya, tidak bisa duduk pakai tayamum, yang tidak bisa berdiri duduk di atas kursi, ya, sholat, baca Fatihah setiap rakaat seperti biasa, ya. Kemudian selesai salam, tayamum lagi, sholat asar. Kalau maghrib isya juga nggak bisa, nanti jamaah maghrib dan begitu. Misalnya di waktu maghrib digabung sama isya, ya, tidak masalah. Jadi selama bisa dilakukan, lakukan saja, lakukan saja, maksimalkan, ya, untuk bisa dapat insya Allah. Kalau kita memaksimalkan, pasti ada. Itu ibu ya. Kalau memang benar-benar nggak ada jalannya bu, nah, seperti yang ibu sampaikan tadi. Tapi kan ibu yang tahu ya, benar-benar nggak nih ada jalannya. Kalau yang cara saya gambarkan tadi, insya Allah bisa. Ya. Jadi tidak harus kita gelar sejadah di tempat kerja saja, kursi kita ada terkiblat, duduk sholat. Selesai. Terima kasih bu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.